Sistem Necromancer, bab 996 sampai dengan 1000. Bab 996 kompensasi 500.000. Makan malam. Lampu kristal di restoran itu terang benderang. Dan Letili serta para pelayan mengobrol dan tertawa sambil menikmati makan malam. Tampaknya dia tidak gugup atau terkendali sama sekali. Letili berbicara sambil tersenyum. Melirik ke arah penyihir Viola yang duduk di samping. Awalnya aku pikir dia hanya pembantu baru. Tapi kini aku ingat identitasnya. Orang berbahaya yang masuk dalam daftar pencarian orang oleh asosiasi. Lagi pula, ini adalah perintah pencarian yang dikeluarkan oleh markas besar kami. Jadi levelnya harus di atas 18. Nona Viola, Letili menyesap anggur merahnya. Bibir merahnya sedikit melengkung. Aku tidak menyangka kau akan bergabung dengan Treasure Island juga. Viola mengangkat matanya dengan dingin. Tidak seorang pun merasa aneh saat dikenali. Kepala konsorsium mungkin tidak memiliki jabatan tinggi. Tetapi ia harus memiliki kendali yang lebih komprehensif atas semua aspek dan mengingat beberapa penjahat yang paling dicari. Itu bukan hal yang aneh. Letili masih terus tersenyum. Aku masih berharap kamu bisa menjagaku di Treasure Island. Tinggal di rumah pemilik pulau membuktikan identitas Viola. Terlebih lagi, tidak seperti pelayan lainnya. Buronan ini memiliki level dan keterampilan yang tinggi. Anda pasti akan dipercayakan dengan tugas-tugas penting di masa depan. Viola melirik Wu Heng, mengangguk sedikit, dan tidak mengatakan apapun. Di hadapan pimpinan konsorsium, Viola masih memperlihatkan sikap arogan seorang profesional level 18. Letili melanjutkan obrolan dengan Mini, mulai dari berpakaian hingga beberapa hal menarik di luar. Wu Heng mendengarkan percakapan beberapa orang. Terlihat bahwa Letili tengah berusaha keras untuk memperbaiki hubungannya dengan Mansion Master Pulau. Dan dia memiliki posisi yang jelas serta berhubungan baik dengan para pelayan. Adapun Wu Heng, dia tidak menentang Letili. Cerdas, cakap, dan mampu menilai situasi. Apalagi penampilannya enak dipandang. Gambaran standar seorang peri. Makan malam sudah selesai. Wu Heng melirik ke langit dan berkata, ada beberapa film baru di rumah Tuan Pulau. Biar Mini dan yang lainnya mengajakmu menontonnya sebelum kita pulang. Mata Letili berkilat terkejut. Terima kasih, Tuan. Mini membawa Letili ke teater rumah. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat dua boneka. Satu besar dan satu kecil. Duduk di depan layar sambil bermain game. Yang lebih muda tiba-tiba berbalik dan berkata, Suster Letili. Mata Letili melebar dan dia membeku di tempat. Mini berkata, sayang, Tuan meminta kita untuk mengajak Nona Letili ke bioskop. Oh, Xiao Xiao mengangguk. Lalu berkata kepada Benny, ayo pergi ke kota hiburan. Sudah terlambat. Mari kita menonton TV di rumah saja. Baiklah. Kalau begitu mari kita lihat naskah kartunnya. Kedua boneka itu, satu besar dan satu kecil, berdiskusi satu sama lain. Berjalan keluar ruangan dan naik ke atas. Letili masih terpaku di tempatnya. Ia belum pernah melihat boneka yang bisa bicara sebelumnya. Dan ia tidak mengerti mengapa boneka itu mengenalinya. Jangan khawatir, Mini menariknya masuk ke kamar. Keduanya hantu tuan. Boneka-boneka itu adalah properti buatan khusus dari kantor pusat. Oh, Letili mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Duduk di teater. Layar menyala dan film mulai diputar. Di ruang belajar. Wu Heng baru saja membuat teh untuk dirinya sendiri ketika Xiao Xiao dan Benny bergegas masuk melalui pintu. Kedua boneka itu terlepas dari kotak pajangan dan terbang keluar dalam wujud hantu. Ada apa? Tanya Wu Heng. Xiao Xiao berputar mengelilingi Wu Heng seolah-olah ingin mengambil pujian. Saudari Letili ada di sini dan ingin menonton film. Jadi kami menyerahkan ruang audio visual. Wu Heng mengangkat alisnya dan mengikuti pujian itu. Xiao Xiao benar-benar bijaksana. Hehe, Xiao Xiao tersenyum senang lalu bertanya. Kak Letili, kamu menginap di sini malam ini. Kenapa kamu tidak pulang larut malam? Kami kembali setelah menonton film. Wu Heng menjelaskan. Benny di sampingnya berkata, dia berharap pamanmu mengizinkannya tinggal. Apa dia juga akan jadi pembantu? Xiao Xiao memiringkan kepalanya. Sedikit bingung. Menurutnya, Letili juga seorang bos kecil di suatu tempat. Jadi bagaimana mungkin dia bekerja sebagai pembantu?
Benny tidak menjelaskan dan berkata, Xiao Xiao, bukankah kita sepakat untuk pergi dan membaca naskah baru? Oh, benar. Xiao Xiao langsung teringat dan berkata kepada Wu Heng, Paman, ayo kita baca naskah kartunnya. Jalan. Wu Heng mengangguk. Dua hantu itu keluar melalui tembok. Satu di depan dan satu di belakang. Wu Heng mengangkat cangkir teh dan mengalihkan pandangannya ke arah permaisuri yang sedang menulis dengan marah di meja. Apa kalian semua, rubah langit, punya ekor sebanyak itu? Sang ratu bahkan tak mengangkat kepalanya. Kalau kau ingin bertanya levelku sebelumnya, katakan saja. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu berbeda dari Weyer dan yang lainnya. Wu Heng berpura-pura tenang dan menyesap tehnya. Ciri khas klan rubah langit adalah jumlah ekornya bertambah seiring level. Sang ratu akhirnya meletakkan penanya. Aku level 20. Jadi aku punya 9 ekor. Sungguh, saat Glenda dan aku menggodanya dari belakang, aku curiga dia level 20. Wu Heng kemudian bertanya, hantu dapat muncul di atas level 18. Mengapa mereka baru muncul sekarang karena kamu sudah level 20? Sang ratu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kilatan amarah terpancar di matanya. Itu disegel di dalam tubuh oleh ritual. Kenapa kau tidak mengerti apa-apa? Pantas saja Xiao Xiao bilang kau tidak tahu apa-apa tentang mayat hidup. Wu Heng secara otomatis menyaring sarkasmenya dan berkata, apakah kamu ingat ritual itu? Ajari aku. Tidak, kata ratu dengan tegas. Wu Heng mengangguk dan melanjutkan minum teh. Sang permaisuri menatapnya lagi. Nadanya tiba-tiba melunak. Sebenarnya, aku punya sesuatu yang ingin kuminta darimu. Katakan saja, kenapa kamu bersikap sopan? Bantu aku menemukan suku rubah langit. Suara sang permaisuri terdengar sangat lembut. Saat aku bangun, kampung halamanku telah menjadi wilayah manusia. Kerajaan Yeke, tanya Wu Heng tanpa sadar. Di dalam wilayah kerajaan Keltik, jawab sang ratu. Wu Heng mengangguk. Saat pertama kali mendengar tentang klan rubah langit, saya pikir itu merujuk pada klan rubah dalam Sumpah Tiga Mahkota, Kerajaan Yeko. Sekarang saya lihat lokasinya tidak cocok. Ribuan tahun telah berlalu. Apa yang akan terjadi bahkan jika kita menemukannya? Mata sang ratu melirik ke jendela dan berkata dengan tenang. Aku hanya ingin melihat. Akulah gadis rubah agung dari klan rubah langit. Itulah bangsaku. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, baiklah, seharusnya tidak sulit menemukannya. Sang ratu tersenyum dan berkata, jika mereka dapat menemukannya, aku akan menyuruh mereka membangun gereja untukmu. Baiklah, saya akan bertanya besok. Masyarakat Hongwen dan para pemburu seharusnya memiliki catatan, kata Wu Heng. Asosiasi tersebut tersebar di seluruh benua, dan catatan yang jelas disimpan di setiap wilayah. Jika suku rubah langit ini masih ada, seharusnya tidak sulit untuk mengetahuinya. Baiklah, menunggu kabar baikmu. Sang ratu mengangguk sambil tersenyum. Wu Heng berhenti berbicara dan terus minum teh. Di luar jendela, Letili sedang dikawal keluar rumah oleh para pelayan. Wu Heng melirik ke langit, menyapa para hantu, lalu turun ke bawah untuk mandi dan beristirahat. Keesokan harinya, pagi, sinar matahari masuk ke ruang kerja melalui tirai kasa. Wu Heng sedang mengobrol dengan para hantu ketika suara Mini yang jernih terdengar dari lantai bawah. Tuan. Asisten si Yali menelepon berkali-kali. Ponsel Wu Heng tidak dapat dihubungi. Oleh karena itu, setiap kali asosiasi tersebut ada urusan, mereka akan menelepon telepon rumah pemilik pulau. Dan jika memang penting, Mini pun akan meneruskannya kepada dirinya sendiri. Baiklah, aku akan turun sekarang. Wu Heng setuju dan bangkit lalu turun ke bawah. Saya berjalan ke telepon rumah dan mengangkat panggilan. Halo. Suara si Yali terdengar serius seperti sedang berbicara bisnis. Kepala Wu Heng. Beberapa tetua dari markas kami datang untuk menanyakan kapan Anda ada waktu luang agar mereka bisa mengunjungi Anda di rumah Tuan Pulau. Seorang penatua dari kantor pusat kami. Tidak heran hari ini begitu serius. Ada seseorang di sampingku. Wu Heng bertanya, apakah ini hanya sekedar kunjungan? Atau ada hal lainnya? Terdengar suara bertanya pelan di ujung telepon. Lalu suara si Yali kembali terdengar keras. Ini kompensasi yang dijanjikan kantor pusat, dan kebetulan aku berencana untuk mengunjungimu.
Tidak perlu repot-repot, aku hanya sedang pergi ke asosiasi, kata Wu Heng. Baiklah, kami akan menunggumu, kata si Yali sambil menutup telepon. Wu Heng mengembalikan mikrofon, dan Minnie sudah menyiapkan mantelnya untuk keluar. Setelah membantunya mengenakan gaunnya yang rumit namun indah, dia dengan santai bertanya, apakah Anda dari kantor pusat kami? Mereka mengatakan itu adalah kompensasi dari kantor pusat kami, kata Wu Heng. Kompensasi dari kantor pusat. Minnie tampak bingung. Wu Heng menepuk dahinya pelan. Kau lupa, waktu mereka melepaskan pemimpin agama itu terakhir kali. Mereka berjanji akan membayar sejumlah besar uang. Sebagai penjamin, asosiasi tentu saja harus mengawasi pelaksanaannya. Mata Minnie berbinar. Sudah lama sekali. Memang, sejak ia melepaskan pemimpin agama itu hingga sekarang, Wu Heng tidak hanya menyelesaikan perang di kerajaan Yeke, tetapi juga menghabiskan waktu lama bersantai di Pulau Harta Karun. Kompensasi ini baru saja disampaikan. Jika asosiasi itu tidak menjaminnya, tahta suci akan berbuat curang lagi. Setelah berpakaian, Wu Heng mengusap kepala kecil Minnie, melepaskan mantra teleportasi, dan menghilang. Sosok itu muncul kembali dan telah tiba di pelataran kediaman Diaken. Berjalan sepanjang koridor di pintu belakang perkumpulan, kami akhirnya berhenti di depan ruang belajar Diaken. Setelah mengetuk 2 kali, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Ada 7 orang di ruangan itu. Selain 2 saudara peri, ada 5 pengunjung dan 2 peri yang duduk di sofa dan kursi. Seorang kurcaci, seorang manusia, dan seorang genome. Konfigurasi tim 5 orang yang sangat standar. Tuan Ketua, Silagui tiba-tiba berdiri di belakang meja. Kelima orang di sofa juga terbangun seolah-olah dari mimpi. Mereka berdiri dan memberi hormat serempak. Peri di depan membungkuk dengan anggun. Lucian. Salam. Ketua Wu Heng. Para tetua di belakangnya juga memperkenalkan diri. Suara mereka dipenuhi dengan kehati-hatian dan kekaguman. Dari sudut pandang dunia luar, gelar Wu Heng bukan lagi pemimpin termuda, detektif hebat yang memecahkan kasus, atau visioner yang memperbaiki berbagai item. Sebaliknya, dia adalah pria kejam yang membunuh 2 pahlawan Vatikan dan menghancurkan tubuh fisik pemimpin agama tersebut. Tidak terbayangkan bahwa dia masih sangat muda namun dia telah membuat seluruh tahta suci bersujud kepadanya. Bila Anda melakukan sesuatu sendiri, tentu Anda harus lebih berhati-hati. Wu Heng mengangguk dengan tenang. Duduk. Setelah semua orang duduk kembali, Silagui menyerahkan kursi utama. Kepala Wu Heng, tetua elf terkemuka berdiri lagi dan berkata, sesuai perintah Tuan Hadarai, kami membawa kompensasi dari tahta suci dan penghargaan atas jasa dari asosiasi. Saat dia berbicara, 3 benda langka, sebuah buku keterampilan, dan sebuah kantung luar angkasa muncul di atas meja. Penatua Peri melanjutkan, termasuk kantong luar angkasa. Totalnya ada 5 barang langka. Di dalamnya terdapat 500.000 koin emas yang dikumpulkan oleh tahta suci. Silakan lihat, di samping, si Jigui dan si Yali menghirup udara dingin. Jumlah ini mungkin cukup untuk membeli sebuah kerajaan kecil. Keduanya saling memandang dan akhirnya mengerti mengapa Wu Heng melepaskannya. Dia benar-benar menghabiskan banyak uang untuk melindungi pemimpin agama itu. Wu Heng melirik benda aneh itu dan tidak menyangka kalau kantong luar angkasa itu juga salah satunya. Kantong antariksa itu memang alat peraga yang bagus, dan harganya juga sangat tinggi. Tetapi saya sudah punya 2, ditambah sabuk antariksa. Tidak ada gunanya memiliki begitu banyak. Dia menyerahkan kantung luar angkasa itu kepada si Yali di sampingnya dan berkata, hitung koin emasnya. Si Yali mengangguk, mengambil bungkusan itu, dan mulai menghitung koin emas di dalamnya. Tatapan Wu Heng tertuju pada benda-benda aneh yang tersisa. Hal pertama yang saya perhatikan adalah dadu. Papan permainan Gigax barang tidak biasa. Efek, memaksa 25 orang untuk berpartisipasi dalam permainan. Efek samping, menanggung konsekuensi permainan. Deskripsi, apakah Anda siap untuk permainan yang seru? Brengsek, barang dari Grumpy Dwarf. Pada saat itu, orang-orang inilah yang secara paksa ditarik ke dalam permainan oleh alat peraga ini, dan membunuh pemimpin agama sesuai dengan mekanisme permainan. Setelah beberapa orang menganalisis,
Mereka menduga bahwa objek aneh ini memiliki kesadaran independen, menemukan konflik di antara mereka, dan menyebabkan keduanya saling menyerang. Terlebih lagi, dilihat dari situasi saat itu, permainan itu ingin bunuh diri. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia memiliki atribut khusus dan dibunuh oleh pemimpin agama. Sekarang hadiah ini diberikan langsung kepada diri saya sendiri. Wu Heng jelas merasa bahwa kurcaci itu tidak lagi menginginkan ini. Kirimkan ke asosiasi dan kirimkan ke diri Anda sendiri. Tarik napas dalam-dalam. Lihat kembali dadunya. Benda aneh ini ternyata sangat kuat dan dapat menjebak keempat pahlawan dan mencegah mereka pergi tanpa memainkan permainan. Hal ini saja menjadikannya keajaiban tipe kontrol terkuat yang pernah saya lihat. Yang penting benda aneh ini tidak berada di bawah kendali siapapun. Dan siapapun yang memasukinya bisa berada dalam bahaya. Setelah melihat dadu, lanjutkan melihat item lainnya. Benda kedua adalah tongkat. Tongkat bara terkutuk benda tidak biasa. Efek, meningkatkan kekuatan perapal mantra sebesar 150%. Efek akhir semua mantra akan menimbulkan luka bakar. Efek samping, merapalkan mantra 3 kali akan menyebabkan beberapa bagian tubuh menjadi hangus. Deskripsi, tongkat kuno yang terjalin dengan debu bintang dan tanaman merambat yang hangus, memancarkan cahaya merah saat diresapi sihir. Tongkat perapal mantra, dia pasti telah menemukan bahwa ketika dia sedang memburu pemimpin agama itu, dia telah menggunakan mantra yang mirip dengan jampi-jampi, dan dengan demikian menyiapkan benda aneh untuk dirinya sendiri. Barang ketiga adalah topi penyihir, mahkota kebohongan item spesial. Deskripsi, kata-kata seseorang terjalin menjadi ilusi mental, menjebak pendengar dalam kognisi palsu. Efek samping, seiring pemakaian, kemampuan membedakan kebenaran dari kebohongan akan hilang. Deskripsi, topi yang dikenakan oleh Wom Tongwei, yang akan membuat semua kebohonganmu menjadi kenyataan. Wu Heng mengangkat alisnya, topi fantasi psikis. Kata-kata yang Anda ucapkan mengarahkan pendengar ke dalam persepsi yang salah. Topi ini sangat berguna. Efek sampingnya sebenarnya tidak serius. Seiring penggunaan obat, Anda akan kehilangan kemampuan membedakan kebenaran dan kebohongan. Dapat dipahami bahwa setelah tertipu berkali-kali, bahkan Anda sendiri tidak dapat membedakan kebenaran dari kepalsuan. Selama Anda tidak menggunakannya dalam jangka waktu lama, seharusnya tidak ada masalah. Lagi pula, dibandingkan dengan yang sebelumnya, saya rasa ini yang paling efektif. Yang terakhir adalah buku keterampilan. Lonceng kematian. Deskripsi, area yang ditentukan dipenuhi dengan energi negatif, dan bel berbunyi, menyebabkan semua makhluk di area tersebut memasuki keadaan negatif berupa ketakutan, kebingungan, dan sebagainya. Semua unit mayat hidup memasuki kondisi hiruk-pikuk. Bab 997 tidak takut pada mitra Vatikan. Lonceng kematian. Keterampilan Necromancer standar. Sampulnya berwarna hitam dengan relief tengkorak dan menara lonceng. Tidak banyak yang bisa ditebak tentang buku ini. Buku ini pastilah sebuah penghargaan yang diberikan sesuai dengan profesi seseorang. Dari segi efek, efeknya sangat mirip dengan meraj koir milik Pries. Setelah koir dilepaskan, bayangan paduan suara akan muncul di udara, memengaruhi target dalam jangkauannya. Perbedaannya adalah paduan suara memperkuat yang hidup dan menekan yang mati. Buku keterampilan ini memperkuat yang mati dan menekan yang hidup. Saya fokus pada satu hal, dan saya juga ingin memiliki apa yang dimiliki profesi lain. Saat pertama kali menjadi pahlawan, saya sangat membutuhkan buku keterampilan. Saya bertanya melalui berbagai saluran dan bahkan menemukan beberapa penyihir yang bisa saya tukarkan dengan buku keterampilan untuk dibaca. Lagi pula, pada saat itu, dia hanya memiliki level seorang pahlawan, dan cara menyerangnya pada dasarnya mengandalkan senjata modern. Namun, kini situasinya berbeda. Sejak ia menguasai jurus kuno Zeiyinsu, buku-buku jurus biasa sudah tidak menarik lagi baginya. Keterampilan Zeiyinsu memenuhi semua kebutuhan serangannya. Oleh karena itu, Wu Heng tidak begitu peduli dengan buku keterampilan asosiasi tersebut. Namun, efek kelompok Death Knell mungkin masih berguna dalam situasi tertentu. Wu Heng memperhatikan saat tetua peri mulai memperkenalkan benda-benda itu. Master Chief, benda pertama adalah tongkat abu terkutuk.
benda langka dan istimewa dari sistem mantra. Orang-orang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melihat informasi tentang objek aneh. Jadi mereka masih memerlukan catatan asosiasi dan mulai memperkenalkannya satu persatu. Wu Heng mendengarkan dengan sabar semua perkenalan dan mengangguk. Baiklah, saya akan menerima kompensasinya. Silakan tanda tangani. Tetua peri menyerahkan dokumen penerimaan. Setelah kedua saudari itu memastikan jumlah koin emas, Wu Heng mencapnya dengan lambang kepala suku. Tetua peri itu jelas merasa lega. Pria kejam yang telah membunuh 3 pahlawan ini ternyata jauh lebih mudah diajak bicara daripada yang dibayangkannya. Ruangan itu hening selama 2 atau 3 detik. Tetua elf itu sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berkata dengan hormat, "Tuan Ketua, Ketua Hadarai meminta kami untuk menanyakan apakah kami bisa membeli lebih banyak alat komunikasi. Asosiasi bersedia terus menukarnya dengan jasa tingkat kedua. Jasa yang dijanjikan terakhir belum kudapatkan juga. Dan kini aku menginginkan lebih banyak stasiun radio." Tampaknya stasiun radio yang dikirim ke sini benar-benar membawa kemudahan bagi mereka. Mampu berkomunikasi secara real-time jauh lebih nyaman daripada berkirim surat. Dan hanya kita yang memiliki teknologi radio. Dan tidak peduli seberapa canggihnya ahli mesin atau ahli susunan, dia tidak dapat menirunya. Saya tidak bisa menyetujuinya begitu saja. Kita harus memberitahu mereka betapa berharganya benda ini. Dan setiap pita frekuensi harus ditangani dengan benar agar tidak saling mengganggu dan mencegah kecurigaan penyadapan. Wu Heng berpura-pura ragu. Wajahnya menunjukkan kesulitan. Proses produksi alat peraga ini sangat rumit. Setelah jeda sejenak, ia berkata, "Bagaimana kalau begini? Kalian tinggal di pulau ini selama 2 hari. Saya perlu berdiskusi dengan tim teknis untuk melihat apakah kita bisa menyediakan beberapa mesin lagi." Melihat ada sesuatu yang perlu dibicarakan, para tetua pun segera menyetujuinya. "Baiklah, kami akan menunggu kabar baikmu." Setelah menyelesaikan urusannya, tetua elf itu melirik si Lagui dan si Yali di sampingnya dengan saksama, mengeluarkan sebuah kotak kayu indah dari cincin luar angkasanya, dan menyerahkannya kepada Wu Heng. "Ini teh bunga cahaya bulan yang khusus dibuat oleh suku kami. Saya harap Anda mencobanya, Ketua. Jika Anda menyukainya, saya akan mengirimkannya secara berkala di masa mendatang." Para tetua lainnya juga memberikan hadiah. Mereka bukanlah barang yang sangat cantik atau berharga. Mereka terutama digunakan untuk menunjukkan rasa hormat dan membangun hubungan yang lebih dekat. Wu Heng menerimanya sambil tersenyum. "Itu perhatian sekali. Selamat beristirahat di pulau. Dan kalau butuh sesuatu, tanya saja pada si Lagui." Si Lagui menjawab di saat yang tepat. "Si Yali, bawa para tetua ke kamar yang telah disiapkan. Jangan lupa pesan makan malam di kedai untuk menyambut para tetua." "Ya," jawab si Yali sambil menoleh ke arah para tetua. "Toilet sudah siap." Suasananya jauh lebih nyaman daripada kedai. Para tetua memberi hormat lagi pada Wu Heng, lalu mengikuti si Yali keluar dari ruang belajar. Setelah pintu tertutup, si Lagui akhirnya menghela napas lega dan berkata, "Teh jenis ini sangat mahal." Treasure Island secara teratur mengirimkan teh bunga peri kepada kedua saudari tersebut dan mengetahui harga berbagai macam teh bunga. Wu Heng menyerahkannya padanya dan berkata, "Kalau kamu suka, pesan saja. Kita tidak butuh uang sedikit ini sekarang. Ambillah dan minumlah. Kami semua sudah meminumnya. Dan ini diberikan kepadamu," kata si Lagui langsung. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, "Baiklah, kalau rasanya enak, kita bisa memesannya dan mengirimkannya setiap bulan." "Baiklah," kata si Lagui sambil tersenyum, lalu menyerahkan kantong luar angkasa berisi 500.000 koin emas. 500.000, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Itu dijamin oleh asosiasi. Kalau tidak, tahta suci pasti tidak akan membayar dengan jujur, kata Wu Heng sambil tersenyum. Tidak apa-apa asal mereka bisa memberikannya. Uang sebanyak ini sudah termasuk uang yang harus mereka keluarkan, kata si Lagui dengan nada kesal. Sejak Vatikan menargetkan Treasure Island, dia membenci Vatikan. Penindasan murni, lebih buruk dari sebuah aliran sesat. Bagi sekte yang telah beroperasi selama ribuan tahun, uang sekecil ini tidak ada apa-apanya. Wu Heng menyimpan kantong luar angkasa itu. Benar sekali.
Sila Gui setuju. Wu Heng tersenyum, meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya. Seluruh orang duduk di pahanya. Apa yang kau lakukan? Jangan lakukan itu di sini. Sila Gui hendak berbicara ketika mulutnya tersumpal. Mereka berdua berlama-lama. Wu Heng mengulurkan tangan dan mulai membuka kancing mantelnya. Ada mantel dalam di baliknya. Dan butuh beberapa saat baginya untuk membukanya. Aku baru saja melepaskan ikat pinggangnya. Sila Gui tertegun dan meninju tulang rusuknya 2 kali. Kamu gila, aku ada rapat nanti. Jangan di sini. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang saja. Wu Heng meraih punggung bawahnya, memegang payudaranya, dan meremasnya. Sila Gui memutar matanya ke arahnya dan berkata, bukalah akal sehatmu sedikit. Hati-hati, seseorang mungkin datang ke sini. Setelah berkata demikian, dia kembali meletakkan tangannya di bahu pria itu dan menciumnya lagi. Mencicit gelombang, pintu tiba-tiba terbuka, dan tubuh Sila Gui gemetar. Ketika dia menoleh ke belakang, dia mendapati si Yali yang kembali dari luar, dan dia memukul Wu Heng dengan sedikit kebencian. Si Yali melirik kedua orang yang berpelukan erat itu dan berkata, jangan lupa kita ada rapat tim nanti. Dia mengingatkannya saat dia mendekat. Duduk di paha Wu Heng yang lain. Dia memberinya ciuman manis. Kedua saudari itu pergi ke sebuah pertemuan. Wu Heng menggunakan teleportasi untuk kembali ke rumah pemilik pulau. Minnie membantunya melepas mantelnya dan menggantungnya di gantungan baju di dekatnya. Apakah ini kompensasi dari Vatikan? Robert dan Viola di samping mereka juga menoleh. Ya, Wu Heng mengeluarkan kantong luar angkasa. Ini 500.000 koin emas. Aku akan mengirimkannya ke brankas nanti. Mereka bertiga membuka mata mereka. Robe berseru. 500.000. Semuanya sudah dikirim. Gereja sialan ini kaya sekali. Wu Heng menatapnya dan berkata, mengapa kamu masih mengumpat? Oh, aku salah. Robe meminta maaf. Tetapi tidak ada penyesalan di wajahnya. Penyihir Viola di belakang juga terkejut. Karena jumlahnya 500.000. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah kompensasi dari Vatikan, mata Viola terbelalak. Bukankah mereka bilang dia dibunuh oleh pahlawan Vatikan? Kenapa mereka masih membayar kompensasi? Apa yang sedang terjadi? Berbeda dengan apa yang dikabarkan di luar sana. Minnie memegang kantong luar angkasa dan berkata, Tuan, mari kita taruh uangnya di brankas dulu. Baiklah, silakan. Wu Heng mengangguk. Para pelayan pergi ke brankas bersama. Viola melirik Wu Heng dan mengikuti Minnie ke brankas. Wu Heng menuangkan segelas air untuk dirinya dan duduk di sofa, lalu mengangkat teleponnya dan menelepon Lilith. Setelah telepon berdering beberapa kali, telepon pun tersambung. Suara Lilith yang malas namun bertekstur datang dari seberang. Ada apa? Sudah lama sejak terakhir kali kita saling menghubungi. Aku ingin bertanya bagaimana kabarmu di sana, kata Wu Heng sambil tersenyum. Lalu mengalihkan ponselnya ke panggilan video. Dan wajah Lilith yang tenang muncul di layar. Semuanya baik-baik saja. Lilith melirik ponselnya dengan mata indahnya. Kompensasi dari tahta suci telah tiba. Wu Heng langsung ke intinya. Kepala Hadarai ingin memesan lebih banyak radio dari saya. Lilith mengerutkan bibir merahnya. Mengingat besarnya asosiasi ini, kita memang membutuhkan lebih banyak stasiun radio. Kalian sudah punya ponsel. Jadi kalian bisa mempertimbangkan untuk menyediakan stasiun radio yang tersisa untuk asosiasi. Di mata asosiasi dan ras lain, radio adalah alat komunikasi yang sangat berguna. Lagi pula, dalam situasi saat ini, surat adalah cara yang umum untuk menyampaikan informasi. Setelah stasiun radio dapat beroperasi penuh, efisiensinya akan meningkat drastis. Wu Heng ragu sejenak lalu berkata, kalau begitu, saya akan melihatnya. Kalau memungkinkan, saya bisa memberikan beberapa set lagi untuk asosiasi. Oke, Lilith mengangguk. Hal-hal tersebut bukan tanggung jawabnya. Dan paling-paling dia hanya bisa menyampaikan beberapa patah kata lagi untuk asosiasi. Wu Heng bersandar di kursinya dan melanjutkan. Laporan permohonan pengampunan bagi buronan itu seharusnya sudah dikirim ke markas. Apakah Anda punya informasi spesifik? Lilith menjawab. Mungkin sudah terkirim. Hal semacam ini melibatkan proses yang sangat rumit. Kita tunggu saja. Wu Heng menyipitkan mata, berpikir cepat, dan berkata,
Bagaimana kalau begini? Aku setuju untuk memberikan radio itu ke markas kita. Tolong beritahu Kepala Hadarai untuk mempercepat prosesnya. Begitu mendesak. Lilith tampak bingung. Memang merepotkan. Lagi pula dia punya surat perintah pencarian. Aku masih punya beberapa tugas yang ingin kuberikan padanya. Jelas Wu Heng. Lilith mengangguk. Berapa banyak stasiun radio yang bisa kau sediakan? 4 set, kata Wu Heng. Awalnya dimaksudkan untuk diberikan kepada asosiasi. Dan kebetulan juga memecahkan masalah Viola pada saat yang bersamaan. Di mata pemimpin, surat perintah pencarian bukanlah masalah besar. Oke, Lilith agak kesal dengan negosiasinya. Tapi ia tetap setuju. Aku janji, surat perintah pencarian akan segera dicabut hari ini. Wu Heng melanjutkan. Ada satu hal lagi. Aku ingin kau membantuku menemukan keberadaan klan Rubah Langit. Kelompok yang pindah dari kota Erleha di kerajaan Celtic. Lilith tidak bertanya lagi tentang masalah ini. Lagi pula, dulu ada seorang gadis rubah yang tinggal di rumah utama pulau. Dia berkata, baiklah, aku akan meminta seseorang untuk memeriksanya dan memberitahumu ketika aku punya kabar. Sebelum panggilan berakhir, Wu Heng merendahkan suaranya dan berkata, ngomong-ngomong, apakah kamu belum selesai dengan pekerjaanmu? Si cantik vampir di layar meliriknya, hampir selesai. Xiao Xiao telah membicarakanmu beberapa kali. Aku tahu, bukan apa-apa. Aku akan pergi ke Pulau Harta Karun untuk melihatnya, kata Lilith dengan sedih. Nadanya tidak sabar, tetapi sorot matanya menjadi lebih lembut. Wu Heng terus mengobrol dengannya untuk beberapa kata lagi dan kemudian menutup telepon. Perintah pencarian dan stasiun radio telah difinalisasi, dan satu-satunya yang tersisa adalah urusan klan Ratu Rubah Langit. Setelah ribuan tahun, sulit untuk mengatakan apakah ras masih ada. Kami juga berusaha sebaik mungkin untuk membantu pihak lain menemukannya. Jika asosiasi tersebut tidak memiliki catatan, kemungkinan asosiasi tersebut masih ada sangat kecil. Dia meregangkan badan dan berjalan ke atas. Keesokan harinya, Balai Kota. Di ruang konferensi, sinar matahari bersinar melalui jendela dari lantai hingga langit-langit ke meja panjang. Wu Heng duduk di kursi utama, diapit oleh Annette dan beberapa pejabat balai kota. Di seberang mereka terdapat delegasi kelompok lambang ular yang dipimpin oleh Letili, dengan beberapa eksekutif senior berpakaian formal yang elegan duduk tegak. Setelah salam singkat, kedua belah pihak menandatangani dan membubuhkan stempel pada perjanjian pembelian. Ketika segel terakhir jatuh, seorang manusia tua dari konsorsium berbicara dengan hati-hati. Tuan pahlawan, inventaris barang. Pasti ada cukup barang. Wu Heng memandangi mereka. Kapan kalian berencana membawanya pergi? Sebaiknya hari ini. Sedikit urgensi terpancar di mata lelaki tua itu. Wu Heng menoleh ke samping. Annette, bawa mereka ke gudang untuk memeriksa barang. Kalau tidak ada masalah, atur seseorang untuk memuatnya ke kapal. Ya, Annette berdiri dan tersenyum profesional. Semuanya, silakan ikuti saya. Semua orang berdiri, memberi hormat kepada Wu Heng, dan meninggalkan ruangan. Cahaya pagi menyinari jalanan Treasure Island. Beberapa tetua berjalan-jalan, mengamati toko-toko dan orang-orang yang lewat di sekitarnya. Tempat ini memang dibangun dengan baik, kata tetua peri itu dengan kekaguman di matanya. Sungguh disayangkan, tetua kurcaci itu menggelengkan kepala dan mendesah. Jika bukan karena konflik dengan Vatikan, bisnis di sini tidak akan sepi. Tetua manusia itu menggema. Ya, ku dengar pelabuhan itu dulu penuh dengan kapal dagang yang datang untuk membeli barang. Tidak seperti saat kami datang. Jumlah mereka hanya sedikit. Setelah menghadiri makan malam di Aken tadi malam, mereka berjalan-jalan mengelilingi pulau. Seperti yang dikatakan rumor, Treasure Island benar-benar makmur di malam hari. Dengan lampu-lampu terang, nyanyian para penyair bergema di setiap sudut jalan, dan penduduk berkumpul bersama untuk mengobrol dan tertawa, yang beberapa kali lebih hidup daripada siang hari. Mereka juga pergi ke kota hiburan, di mana berbagai fasilitas baru membuat mata para tetua peri yang berpengetahuan terbelalak. Beberapa pedagang kaya mengatakan bahwa meskipun barang-barang di pulau itu sangat berharga, sebagian besar kamar dagang tidak berani menentang peringatan tahta suci dan berdagang langsung dengan Pulau Harta Karun. Paling banter,
Anda dapat menggunakan alasan bepergian untuk membeli beberapa di cincin luar angkasa dan membawanya kembali. Saya tidak akan pernah berani melakukan terlalu banyak kontak di depan umum. Tahta suci sedang mencoba melumpuhkan pulau harta karun. Tetua kurcaci itu merendahkan suaranya. Penatua peri mengambil alih percakapan. Kurasa tidak. Treasure Island bisa menjual barang-barangnya melalui jalur lain. Masalahnya, kamar dagang takut memihak. Takut akan pembalasan. Tepat saat beberapa orang tengah berdiskusi dengan suara pelan, tiba-tiba terdengar suara gaduh. Mengikuti suara, berbelok di tikungan. Area pelabuhan ada di depan. Pada saat ini, pelabuhan dipenuhi dengan kapal-kapal kargo besar, dengan tiang-tiang seperti hutan dan dek penuh pelaut. Para pekerja berbaris dalam antrian panjang, memuat kotak-kotak barang ke kapal. Teriakan para pelaut, debur ombak, dan kepakan layar bercampur baur menciptakan suasana yang amat hidup. Apakah itu? Bendera kelompok lambang ular. Tetua manusia itu membelalakkan matanya. Tetua elf itu menyipitkan mata dan menatap bendera lambang ular yang berkibar di kejauhan. Sepertinya kita terlalu khawatir. Masih ada beberapa kekuatan yang tidak takut pada tahta suci. Jelas, pemilik muda Treasure Island telah menemukan mitra yang tidak takut pada tahta suci. Bab 998 Hukuman Surgawi atas Kejahatan dan Pemberontakan. Beberapa tetua berdiri di ujung pelabuhan, menatap pemandangan sibuk di kejauhan. Para pekerja berteriak saat mereka memuat kotak-kotak barang ke kapal kargo milik Snake Emblem Group. Hiruk-pikuk pelabuhan dan antrean kapal yang menunggu untuk berlabuh menciptakan dampak visual yang kuat, seolah-olah diam-diam mengejek larangan perdagangan Vatikan. Aku tak pernah menyangka, gumam tetua manusia itu, bahkan di bawah ancaman tahta suci, Pulau Harta Karun mampu terhubung dengan konsorsium lambang ular. Tetua kurcaci itu menyipitkan mata dan memperkirakan jumlah kapal. Melihat skalanya, aku khawatir mereka harus menjual barang-barang Treasure Island ke seluruh benua. Alis tetua peri perlahan berkerut, dan ia menyadari sebuah masalah. Produk-produk Treasure Island selalu populer. Saya khawatir ini akan meningkatkan reputasi konsorsium lambang ular di berbagai tempat. Beberapa orang tercengang, dan langsung mengerti apa yang ingin diungkapkannya. Kelompok lambang ular dikenal sebagai asosiasi kecil, dan pola distribusi serta struktur internalnya sangat mirip dengan asosiasi. Jika ada perbedaan, asosiasi tersebut lebih resmi dan diakui oleh semua ras dan negara, dan berbagai tugas dikeluarkan secara berkala. Sebaliknya, Snake Emblem Group lebih condong ke industri abu-abu, tetapi juga mengeluarkan tugas dan menerima komisi. Ini juga melibatkan penyimpanan barang-barang penting dan bisnis pertukaran emas. Intinya, ini semua tentang mempercayakan dan menerima tugas. Kali ini, kelompok lambang ular jelas mengubah arah strategisnya. Kegilaan belanja yang awalnya memicu penjualan pena dan jam tangan telah menjangkau semua orang di departemen tersebut. Jika Snake Emblem Group mulai menjualnya, kekayaan dan pengaruhnya pasti akan meroket. Jelas mustahil untuk melampaui asosiasi dalam status, tetapi itu akan mempersempit kesenjangan. Kita harus melapor ke markas, kata tetua kurcaci dengan cemas. Wu Heng adalah pemimpin asosiasi. Dia harus hati-hati bicara. Tetua elf itu meletakkan tangannya di bahunya, menyela. Ia melihat sekeliling dengan waspada dan merendahkan suaranya. Asosiasi tidak berhak mencampuri urusan normal. Vatikan mengancam kamar dagang di berbagai tempat, tetapi asosiasi tersebut tidak turun tangan untuk menghentikannya. Kini setelah Treasure Island menemukan mitra baru, rasanya terlalu aneh untuk mengungkit masalah pemimpin asosiasi itu lagi. Lagi pula, pemimpin manusia termuda ini bukanlah orang yang mudah marah. Paus tewas di tangannya. Mengapa para tetua seperti dia harus membuat masalah? Tetua manusia itu berkata, mari kita kembali dan memberitahu kepala Hadarai kebenarannya. Tidak bagus. Kepala suku Wu Heng cukup baik kepada kita. Jika kita memberitahu orang lain tentang ini, kita akan dicurigai mencoba mengumpulkan intelijen lokal, kata tetua elf lainnya. Tetua kurcaci itu menyarankan, mengapa tidak meminta diaken setempat menulis surat yang menjelaskan situasinya. Dengan begitu, mereka dapat memenuhi tanggung jawab mereka untuk memberi peringatan tanpa menimbulkan masalah. Baiklah,
Ayo kembali dan bicara dengan si Gui. Tetua peri itu mengangguk setuju. Beberapa orang memperhatikan sejenak. Ada banyak kebisingan di sekitar dan cuaca panas serta lembab. Melihat tidak ada yang istimewa, mereka berbalik dan pergi, berjalan menuju perkumpulan. Dalam penelitian, Wu Heng dengan santai membolak-balik buku keterampilan yang diperolehnya kemarin. Lonceng kematian. Saat halamannya dibalik, perkamen itu mengeluarkan suara gemerisik pelan. Halaman-halaman buku itu penuh dengan anotasi dan diagram susunan ajaib. Dan sekarang teks-teks dan diagram susunan itu tidak lagi begitu kabur dan sulit dipahami. Karena telah menjadi penyihir dalam waktu yang lama, saya secara bertahap memahami banyak hal tentang konstruksi simpul sihir nekromansi dan frekuensi resonansi spiritual. Dibandingkan dengan pengejarannya pada awalnya untuk membuka keterampilan, dia sekarang menikmati proses untuk lebih memahami ini. Mungkin suatu hari, saya akan mampu menciptakan beberapa keterampilan sihir asli. Saat Anda selesai membaca halaman terakhir, perintah sistem akan berbunyi pada waktunya. Keterampilan terbuka, lonceng kematian, tidak terkunci, tidak ada kejutan. Tutup buku-buku dan letakkan di rak buku dekat dinding. Yu Guangjing melihat sang permaisuri masih mengerutkan kening dan mengingat kembali kemampuan bela dirinya. Saya tidak tahu apakah keterampilan yang ditulisnya dapat dibuka langsung dengan membaca. Tapi agak sulit. Saya akan beruntung jika bisa mengingat keterampilannya tanpa membuat kesalahan. Saya juga agak khawatir akan mengalami masalah saat berlatih. Namun dalam hatiku, aku masih menyimpan kerinduan terhadap seni bela diri kuno. Skill seperti Death Knell paling banter hanya bisa berfungsi sebagai peran pendukung. Bahkan kerangka paling ganas pun tak mampu mengalahkan pahlawan sejati. Tetapi teknik kuno itu memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Sang ratu seolah merasakan sesuatu dan berkata tanpa mendongak, "Apa yang kau intip? Coba lihat dayang-dayang kecilmu." Wu Heng mengabaikannya dan duduk kembali di kursinya untuk minum teh. "Paman." Xiao Xiao tiba-tiba terbang menembus tembok dan berkata dengan tergesa-gesa. Para tetua itu meminta Suster Sigui untuk menulis surat ke markas besar untuk melaporkan kita. Laporan. Wu Heng mengangkat alisnya. Laporkan kami untuk apa? Glenda yang tengah membaca buku dan permaisuri yang tengah menulis latihan mendongak pada saat yang sama. Beberapa tetua pasti merujuk pada tetua dari kantor pusat yang datang ke pulau untuk memberikan kompensasi. Tapi sepertinya tidak ada yang perlu dilaporkan tentang Treasure Island. Semua asosiasi yang seharusnya tahu tentangnya pasti tahu. Xiao Xiao melayang di udara, meniru gerakan dan nada bicara seorang tetua, lalu berkata dengan penuh kesadaran, "Sigui, kerjasama yang erat antara Pulau Harta Karun dan Konsorsium Lambang Ular pasti akan memperluas kekuatan konsorsium." Lalu, ia terbang ke samping dan mengelus jenggotnya. "Kami rasa Wu Heng baik-baik saja, tapi masalah ini berdampak besar. Jadi lebih baik laporkan ke markas." Setelah tampil beberapa saat, Xiao Xiao datang dan bertanya, "Paman, apakah Anda mengerti?" "Saya mengerti." Wu Heng mengangguk. Hanya saja beberapa tetua merasa bahwa kerja sama mereka dengan kelompok lambang ular akan berdampak pada asosiasi. "Mengapa kamu begitu peduli? Apa yang harus aku lakukan?" gelombang Xiao Xiao bersandar di bahunya. "Tidak apa-apa, kami hanya melakukan kerja sama bisnis biasa, dan asosiasi tidak memiliki kendali atas kami." Wu Heng mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Glenda dan permaisuri pun mengalihkan pandangan. "Saya pikir itu masalah besar, hanya sekedar kerja sama bisnis." "Oh, aku melihat para tetua itu melihat ke sana kemari, seperti mata-mata." Kesan Xiao Xiao terhadap mereka pun merosot. "Mereka akan berangkat dalam 2 hari, dan kita tidak akan punya banyak kesempatan untuk melihat mereka di masa depan," kata Wu Heng. "Ya." Xiao Xiao mengangguk. Saat ia berbicara, ponselnya berdering. Si Yali mengirim pesan. Beberapa tetua dari markas mendesak Sigui untuk menulis laporan terperinci kepada markas, yang menguraikan detail kerjasama dengan konsorsium. Karena mereka tidak memanggilku, sepertinya para penatua masih berada di ruang belajar di Aken. Aku begitu kesal hingga aku mengirim pesan untuk bertanya pada diriku sendiri. Wu Heng dengan cepat menjawab, "Tulis saja seperti biasa. Asosiasi akan tahu cepat atau lambat." Ding dong, jernih.
Wu Heng melihatnya lalu meletakkan teleponnya. Xiao Xiao bersandar di bahunya dan berkata dengan bangga, informasi saya masih lebih cepat daripada ponsel. Tentu saja, kata Wu Heng sambil tersenyum. Kau seorang ahli intelijen. Hehe, Xiao Xiao tersenyum gembira. Setelah duduk di ruang belajar sebentar, Wu Heng turun ke bawah untuk makan menjelang senja. Hari berikutnya, matahari pagi bersinar menembus tirai kaca ke ruang tamu. Wu Heng duduk di sofa, membaca laporan yang dikirim oleh Balai Kota. Separuh kapal kargo sudah meninggalkan pelabuhan kemarin, dan sisanya masih dalam proses bongkar muat. Lapor Anet pelan dari pinggir lapangan. Dengan kondisi seperti ini, semua bongkar muat seharusnya sudah selesai malam ini. Wu Heng mengangguk, efisiensi bongkar muat di dunia ini terbatas. Lagi pula, tidak ada derek besar, dan semuanya bergantung pada tenaga manusia. Bahkan, bisa juga dipasang di pelabuhan. Namun, banyak pekerja di Treasure Island yang mengandalkan pelabuhan sebagai mata pencaharian mereka. Jika semua pekerjaan di pulau itu digantikan oleh mesin, masalah akan muncul. Oleh karena itu, pelabuhan tetap dalam kondisi saat ini dan para pekerja dapat menghasilkan uang. Wu Heng menutup laporannya dan berkata, suruh Balai Kota mengawasi ini. Setelah ini selesai, berhentilah sibuk di luar dan fokuslah untuk meningkatkan kemampuanmu di rumah. Anet tersenyum. Ya, Guru. Saat mereka berdua sedang mengobrol, Xiao Xiao bergegas menuruni tangga. Paman. Suster Lilith mencarimu. Xiao Xiao melakukan panggilan video dengan Lilith pagi-pagi sekali dan mereka mengobrol sampai sekarang. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan begitu banyak topik umum. Aku mengerti. Wu Heng berdiri. Anet berkata, Tuan, saya akan pergi ke Balai Kota terlebih dahulu. Pergi. Anet pergi dan Wu Heng mengikuti Xiao Xiao ke atas. Di ruang kerja, Xiao Xiao menarik Wu Heng dan duduk di kursinya yang kecil. Wajah Lilith yang dingin dan cantik tampak membeku di layar ponsel. Kak, aku menelepon paman, kata Xiao Xiao. Lilith membuka bibir merahnya sedikit. Perintah pencarian. Bawahan Anda telah dicabut. Kami akan memberitahu semua tempat untuk mencabut perintah pencarian dalam beberapa hari ke depan. Oke, tunggu. Aku akan memberikan radionya kepada para tetua, kata Wu Heng segera. Urusan Viola juga berjalan lancar. Lilith melanjutkan, rubah langit yang kau cari berada di sebelah timur kota Erleha, di sebuah desa bernama Laveswan. Ada suku manusia rubah yang tinggal di sana, tapi mereka bukan rubah langit yang kau bicarakan. Kau yang harus memastikannya. Begitu cepat, saya bertanya kemarin dan diberi lokasi tepatnya hari ini. Kemungkinan besar klan rubah langit dari Permaisuri berada di sebelah timur kota asal. Kamu masih lebih efisien, kata Wu Heng sambil tersenyum. Tidak sesulit yang kukira. Aku pergi ke asosiasi Hongwen untuk bertanya. Dan kebetulan mereka punya catatannya. Jadi mereka menuliskannya untukmu, kata Lilith dengan tenang. Terima kasih. Wu Heng mengucapkan terima kasih. Dan keduanya terdiam sesaat. Ada terlalu banyak hantu di sekitar. Terutama Xiao Xiao yang berkedip dan menatap layar. Jadi sulit untuk berkata banyak kepada Lilith. Maka dia berkata, kamu dan Xiao Xiao ngobrol dulu. Aku harus turun untuk mengurus beberapa hal. Oke, Lilith mengangguk. Setelah mengembalikan ponsel ke Xiao Xiao, Wu Heng baru saja turun ke bawah ketika Permaisuri mengikutinya turun. Ketemu. Ya, ada di desa bernama Laveswan. Seharusnya tidak sulit menemukannya kalau kau bertanya-tanya, kata Wu Heng sambil berjalan. Aku akan memberitahu para pelayan dan kita akan berangkat hari ini. Sang ratu mengangkat alisnya dan bertanya, berangkat hari ini, pergilah lebih awal, dan Anda akan merasa lebih nyaman. Permaisuri tersenyum dan berkata, kepribadianmu sungguh tidak cocok untuk seorang ahli nujum. Kalau kau tidak berkembang secepat itu, kau tidak akan berumur panjang. Mengapa pujianmu terdengar seperti penghinaan? Sang ratu melambaikan tangannya. Jika kamu sudah siap, kembalilah dan panggil kami. Turun ke lantai pertama. Wu Heng berkata, Mini, panggil semua orang ke sini. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Mini menoleh dan bertanya, apakah kamu ingin Anet kembali? Anet baru saja pergi ke balai kota. Tidak perlu.
Katakan saja padanya ketika saatnya tiba. Wu Heng duduk di ruang tamu. Baik, Tuan. Saya akan memanggil semua orang ke sini. Mini berbalik dan pergi mencari orang-orang lainnya. Tak lama kemudian, Mini, Robe, Philippa, dan Viola datang dan duduk mengelilingi meja kopi. Setelah semua orang tiba, Wu Heng berkata langsung, "Saya akan keluar sebentar hari ini. Treasure Island seharusnya tetap beroperasi seperti biasa. Tuan, apakah Anda akan keluar lagi?" Mini sedikit terkejut. Saya baru saja kembali dari kota Lentam dan tidak tinggal di sana selama beberapa hari sebelum saya harus pergi lagi. Bukan masalah besar. Bantu Ratu menemukan mantan anggota klannya. Mereka akan segera kembali. Jelas Wu Heng. Mendengar itu bukan pertempuran. Beberapa orang menghela napas lega. Philippa segera menegakkan punggungnya dan berkata, "Serahkan Treasure Island padaku." Dia menepuk dadanya, memperlihatkan aura dan kepercayaan diri sang kapten. Mengenai Treasure Island, tidak akan ada masalah selama tahta suci tidak menyerang. Terlebih lagi, Vatikan seharusnya menghidupkan kembali jenazah pemimpin agama tersebut sekarang dan telah bersikap rendah hati selama periode ini. Menyerang Treasure Island juga tidak mungkin. Bahkan jika seorang pahlawan benar-benar pergi ke pulau itu, masih ada beberapa kerangka level 20 di pulau itu, yang cukup untuk menghadapi musuh. Jika ini benar, itu akan memberi Mini dan yang lainnya waktu untuk melarikan diri. Wu Heng menoleh ke Viola dan berkata, "Surat perintah pencarianmu telah dicabut." Sekilas terlihat keterkejutan di mata sang penyihir. "Terima kasih, Tuan." Dan Wu Heng menatapnya penuh arti. "Setelah barang-barang konsorsium diluncurkan, levelmu seharusnya bisa segera menembus level itu." Pupil mata Viola sedikit mengecil. Apakah hambatan yang selama bertahun-tahun tertahan di level 18 akhirnya akan terpatahkan? Dia memberi hormat dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Sekarang tampaknya mengikuti pahlawan di depanku adalah pilihan yang tepat. Mereka makan dengan baik, tidur dengan baik, dan lingkungan tempat tinggal mereka tak tertandingi dengan istana kerajaan. Selain itu, ini dapat membantu Anda menjadi pahlawan. Ini seperti mimpi." Wu Heng melanjutkan, "Sudah cukup. Jangan biarkan siapapun tahu aku pergi." Ya, setelah menjelaskan hal ini, Wu Heng mengeluarkan beberapa radio yang dimodifikasi dan berkata, "Robe, bawa ini ke asosiasi dan berikan kepada Diakon Sigui." "Oke." Catwoman menerimanya dan menarik Philippa. "Ayo, ikut aku. Kita bisa beli makanan enak di perjalanan." Melihat Wu Heng tidak berkata apa-apa lagi, Philippa berjalan keluar bersama Robert. Setelah makan siang, Wu Heng membiarkan beberapa hantu terbang ke tubuhnya terlebih dahulu. Berdirilah di halaman, kenakan topi kondektur, dan kereta hantu akan muncul. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para pembantu, dia naik kereta dan menghilang. Kuil, di dalam gereja suci, batu-batu yang bersinar menerangi aula. Hantu yang melayang keluar dari pot jiwa ajaib perlahan mengembun menjadi sosok pemimpin agama Saidu. Ia melihat sekeliling dan mengangguk ke arah beberapa pendeta yang dikenalnya. Banyak pendeta di sekitarnya menatapnya dengan ekspresi rumit. Gereja selalu menganggap mayat hidup sebagai penghujatan. Tetapi pria di hadapan mereka adalah mantan pemimpin mereka. "Yang mulia," jiwa Saidu sedikit membungkuk. Posturnya jauh lebih hormat daripada saat ia masih hidup. Paus duduk tegak di singgasana. Jubah peraknya terjulur ke tanah. Matanya tertunduk. Dan suaranya terdengar jauh seperti himne. "Jangan khawatir. Bahan dan wadah yang dibutuhkan untuk kebangkitan sudah siap. Kita hanya perlu menunggu waktu yang tepat." "Terima kasih, Yang Mulia." Hantu Saidu ragu sejenak. Lalu bertanya dengan ragu-ragu, "Kalau begitu Wu Heng." Paus mengangkat tangannya dan para pendeta mundur tanpa suara. Ketika pintu bait suci tertutup, ia perlahan berkata, "Aku telah berkonsultasi dengan Bapa Tuhan. Orakel menunjukkan bahwa kita harus terlebih dahulu memulihkan keempat tahta suci. Orang jahat dan pemberontak akan dihukum oleh surga." Saidu tertegun pada awalnya, lalu mengerti arti kalimat ini, dan api jiwanya tiba-tiba berkobar. Bapa Tuhan secara pribadi akan mengambil tindakan terhadap anak yang sombong itu. Dan dia akan membayar harganya pada akhirnya. Di bawah cahaya lilin,
Jubah putih perak paus bersinar dengan lingkaran cahaya suci. Dan roh Saidu sedikit gemetar karena ekstasi. Bab 999 salurannya diperbaiki. Kereta hantu itu perlahan berhenti di luar Holt City. Kota pesisir kerajaan Celtic ini masih terawat baik. Dengan para pembela berdiri dengan hikmat di tembok kota dan para penjaga menjaga gerbang kota. Asosiasi ini telah menggantikan keluarga kerajaan. Tetapi tampaknya hal itu tidak memengaruhi kegiatan sehari-hari di sini. Wu Heng melepaskan 4 hantu. Dan Xiao Xiao segera melayang ke udara dengan gembira. Kau tiba secepat ini. Bukan, ini kota tempat kapal hantu itu terakhir kali. Wu Heng membuka peta untuk memastikan arahnya. Kereta hantu itu tidak mencatat lokasi desa itu. Kita harus mencari jalan sendiri. Oh, jawab Xiao Xiao. Holt City adalah kota pesisir tempat kita berurusan dengan kapal hantu terakhir kali. Lokasi di mana kapal hantu itu muncul saat itu bukanlah lokasi yang acak, tetapi dekat dengan area tempat tinggal. Niang-niang, semula, setelah memastikan arahnya, dia mengaktifkan teknik Mansion untuk mengeluarkan Sanshan, dan meraih tulang rusuk belakangnya. Ke arah ini, ayo pergi. Berdengung gelombang, sayapnya mengepak dengan kuat. Ia membubung ke angkasa, dan terbang cepat ke depan. 4 hantu mengikuti dari dekat di sebelah kiri dan kanan seperti formasi pengawal. Bibi, Xiao Xiao tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat permaisuri. Bukankah kamu leluhur klan rubah langit? Sang permaisuri menatapnya dan bertanya. Mengapa kata, leluhur, terdengar begitu aneh saat keluar dari mulutmu? Begitulah yang terjadi di drama TV. Xiao Xiao mengerjap. Apakah mereka akan mengukirmu menjadi totem? Seperti para orc di kota Rentam yang menari dan berkorban. Glenda dan Bernie tak kuasa menahan diri untuk menatap sang ratu. Sebagai suku humanoid, manusia rubah seharusnya juga memiliki tradisi pemujaan leluhur. Di zamanku, memang ada upacara pengorbanan. Mata sang permaisuri melirik. Tapi sekarang sudah ribuan tahun berlalu. Siapa yang tahu? Setelah kita menemukan mereka, apakah kita ingin membawa mereka ke Pulau Harta Karun? Xiao Xiao melanjutkan. Banyak perumahan baru kita yang kosong. Setelah Vatikan melancarkan perang suci dan mengancam kamar dagang yang berurusan dengan Treasure Island, penjualan real estate di pulau itu anjlok. Meskipun proyek perluasan terus berlanjut, semakin sedikit orang yang pindah ke sana. Sang permaisuri terdiam sejenak. Aku bukan lagi gadis rubah. Dan mereka punya kehidupan mereka sendiri. Aku hanya pergi menemui mereka dan mewujudkan keinginanku. Nama, gadis rubah besar, terlalu panjang. Gumam Xiao Xiao. Mengapa tidak memanggilnya kepala desa atau pemimpin klan? Sang permaisuri meliriknya dan melayang beberapa meter jauhnya. Wu Heng masih duduk di punggung Sanshan. Dengan suara angin bersiul di telinganya. Kerajaan Celtic. Kota terakhir di perbatasan timur. Wu Heng mendorong pintu kayu kedai itu hingga terbuka, dan suara berisik bercampur aroma bir menghantam wajahnya. Dia duduk di sudut, memesan makan malam, dan menyodorkan 2 koin perak ke hadapan bartender, minta tempat. Mata bartender itu berbinar, lalu ia melemparkan kain lap itu ke bahunya. Pak, silakan tanya, saya kenal daerah ini dengan sangat baik. Pernahkah Anda mendengar tentang desa Laveswan? Bartender itu mengangkat alisnya dan berkata, tempat itu di luar perbatasan. Apa kau sedang mencoba berbisnis? Aku sedang mengumpulkan herba. Jawab Wu Heng santai sambil mengeluarkan peta. Kemana arahnya? Tunjukkan padaku. Identitas pedagang herbal sangatlah berguna. Identitas tersebut tidak akan menarik perhatian dan dapat menjelaskan mengapa Anda pergi ke desa terpencil. Bartender itu menunjuk pada peta. Tentang lokasi ini. Wu Heng menambahkan koin perak lainnya. Apakah ada orang rubah di desa? Suara renyah koin perak yang jatuh ke telapak tangannya membuat bartender itu tersenyum. Ya, para wanita di sana sangat cantik. Mereka tidak keberatan dengan manusia. Mungkin Anda bisa mencari 1 atau 2 teman dekat. Baiklah. Aku mengerti. Wu Heng mengangguk. Bartender itu tidak banyak bicara dan berbalik untuk menyapa pelanggan lain. Wu Heng menyimpan peta itu dan mulai makan malam. Saat memasuki ruang tamu, 4 hantu muncul dari kehampaan. Menurut peta, kita bisa sampai di sana dalam waktu setengah hari besok.
Wu Heng membuka peta yang digunakan bartender untuk menentukan lokasi dan berkata. Ibunya berkata, kalau sudah ketemu, saya akan minta warga desa membangun gereja buat kamu, supaya ada yang bisa diandalkan. Lihat dulu apa yang dipikirkan anggota klanmu. Kalau mereka tidak mau, lupakan saja. Tidak perlu dipaksakan, kata Wu Heng sambil merapikan tempat tidur. Itu adalah sebuah desa kecil dengan jumlah penduduk hanya sekitar 100 orang. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk memenuhi keinginan permaisuri. Hubungan antara hantu dan ahli nujum sangatlah rapuh. Berbeda dengan kepatuhan mutlak dalam kontrak perbudakan, hantu tetap memiliki kehendak bebas mereka sendiri. Oleh karena itu, menjaga hubungan ini sangatlah penting. Terutama karena permaisuri juga menguasai ilmu bela diri kuno dan aku berharap dapat mengandalkannya untuk mengajariku di masa mendatang. Terima kasih, kata Ratu lembut. Wah, bibi sangat lembut hari ini. Seru Xiao Xiao langsung. Pergi. Ratu mengusirnya dengan marah. Wu Heng membagikan tablet dan konsol game sambil tersenyum. Sementara dia bersandar di tempat tidur dan memeriksa teleponnya. Pesan teks mini dan Sanara muncul di ponselnya. Semuanya kembali normal di Pulau Harta Karun. Dan para tetua telah kembali ke markas sehari setelah kepergiannya. Tidak ada lagi yang dapat dilakukan. Setelah mengobrol sebentar dengan Mini, dia menyingkirkan layar ponselnya yang terkunci dan menutup matanya untuk beristirahat. Hantu-hantu itu menonton film, membaca buku, dan melayang-layang di sekitar ruangan. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Wu Heng meninggalkan kota lebih awal dan menyeberangi perbatasan kerajaan Keltik. Keluarkan sepeda motor Anda dan kendarai dengan kencang di sepanjang jalan. Di tengah debu yang berterbangan akibat roda-roda kendaraan, semua karavan dan pejalan kaki yang lewat menoleh ke samping. Sebagian melihat ke sekeliling dengan rasa ingin tahu, dan sebagian lagi menghindar karena panik. Sebelum mereka sempat bereaksi, sosok baja itu telah menghilang di kejauhan. Keempat hantu itu pun berpencar lebih awal, terbang ke arah yang berbeda-beda, mencari sasarannya. Kami berkendara sepanjang jalan hingga tengah hari. Dan matahari di langit mulai terasa panas. Hah, gelombang. Pada saat ini, Xiao Xiao terbang kembali dari kejauhan dan berkata, Paman, kami menemukan desa itu, tetapi ada banyak orang di luar desa. Sepertinya akan ada pertempuran. Xiao Xiao terbang di sampingnya dan berkata bersamaan. Wu Heng mengerem, dan suara dengungan lokomotif menghilang. Coba kulihat. Xiao Xiao mengeluarkan, dan langsung masuk ke dalam tubuh. Lalu gambaran bersama itu muncul dalam benaknya. Ini adalah desa kecil dengan tembok setinggi lebih dari 3 meter yang terbuat dari kayu gelondongan dan batako. Saat itu, gerbang desa ditutup. Dari atas tembok, terlihat beberapa pria dan wanita rubah memegang busur dan anak panah. Ciri khas mereka yang paling menonjol adalah telinga dan ekor rubah mereka. Di luar desa, sekelompok orang berjubah warna-warni melambaikan bendera aneh. Pendeta tingkat 18 terkemuka berseru lantang. Hanya dengan bergabung dengan 12 gereja suci, kau dapat terhindar dari bencana. Di atas tembok, seorang manusia rubah berekor 7 berteriak balik. Kalian tidak diterima di sini. Silakan pergi. Melihat ini, Xiao Xiao mengalihkan pandangannya dan terbang kembali. Gambar yang dibagikan juga berakhir saat ini. Bebaskan Xiao Xiao lagi. Glenda, Benny dan Niang Niang juga terbang kembali dari arah yang berbeda. Mengapa kamu berhenti? Tanya Glenda. Xiao Xiao telah menemukan lokasinya, kata Wu Heng sambil menatap permaisuri. Desa ini telah dikepung oleh sekelompok orang. Mereka mengaku berasal dari 12 sekte suci. Pemimpinnya level 18. 7 ekor manusia rubahmu level berapa? Sang permaisuri mengerutkan kening, tetapi tetap menjawab. Nanao level 4. Level 15. Sepertinya klan rubah langit juga mengalami kemunduran, kata Wu Heng. Glenda berpikir sejenak dan berkata, 12 gereja suci adalah sekte yang dicari oleh asosiasi. Uskup Agung adalah pahlawan, dan level 18 seharusnya dianggap sebagai pelindung sekte tersebut. Wu Heng mengangkat alisnya dan berkata, mengapa terlihat begitu familiar? Waktu saya masih level 18, saya bertanya tentang pahlawan. Selain pahlawan penguasa asosiasi, naga dari kelompok lambang ular,
Kaisar abadi dari padang pasir tak berujung. Ada juga uskup agung dari 12 gereja suci. Ternyata itu 12 gereja suci. Aku tak akan terpikir kalau kakek tidak menyebutkannya. Kamu yakin tidak ada pahlawan? Tanya Glenda. Xiao Xiao berkata, tidak. Level tertinggi adalah 18. Kemungkinan besar tidak ada pahlawan. Pihak lawan hanya membawa lebih dari 20 orang. Yang sepertinya bukan konfigurasi yang seharusnya dimiliki seorang uskup agung saat bertugas, kata Wu Heng. Seharusnya tidak apa-apa, Glenda mengangguk. Wu Heng menurunkan pelindung helmnya dan berkata, ayo pergi. Xiao Xiao memimpin jalan. Bagus. Dengungan lokomotif terdengar lagi. Dan satu orang beserta 4 jiwa bergerak maju dengan cepat. Pintu masuk desa. Para pembela 12 agama suci berteriak dengan arogan. Dengan kesombongan yang merendahkan di wajah mereka. Kalian rubah kampung. Apa kalian pikir tembok kayu lusuh ini bisa menghentikan kita? Sang pelindung mencibir. Memegang tongkat kerajaan dan merentangkan tangannya seolah merangkul matahari. Ia berkata dengan khusyuk dan fanatik. Celah di permukaan tanah adalah penghalang alami. Kalau kalian tahu apa yang baik untuk kalian, buka saja pintunya dengan patuh. Dan para dewa akan memaafkan kekonyolan kalian. Di atas tembok, para rubah memegang senjata mereka erat-erat. Mata mereka dipenuhi amarah dan keputusasaan. Tepat ketika Hu Jiao merasa sangat bangga dan hendak melanjutkan ancamannya. Gemuruh, terdengar suara gemuruh aneh di kejauhan. Asap dan debu mengepul menyapu bagaikan ombak. Sang penjaga tiba-tiba berbalik dan bertanya, apa itu? Sebelum dia selesai berbicara, beberapa sinar cahaya dingin menerobos udara. Engah, engah. Tetesan air menusuk anggota badan dan dadanya bagai anak panah, dan darah pun berceceran. Sang pelindung membelalakan matanya, menatap lubang berdarah di tubuhnya dengan tak percaya, lalu terjatuh ke tanah dengan suara keras. Para pengikutnya juga tampak ngeri. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka melihat sesosok hantu muncul di hadapan mereka, dengan ekor rubahnya yang bergerak-gerak ringan. Semua orang merasa pusing. Jatuh satu demi satu, mendengkur keras, dan tertidur lelap dalam sekejap. Sialan, berhenti tidur dan bangun. Sang pelindung meronta dan mengumpat, tetapi melihat sebuah sepeda motor hitam berhenti mendadak di sampingnya. Dengan lambaian tangannya, mulut dan mata itu menghilang. Dia hanya bisa merintih di tanah. Wu Heng melirik rubah-rubah yang ketakutan di balik tembok dan berkata, Nyonya, saya akan menangani ini. Anda pergi dan jelaskan semuanya kepada rubah-rubah itu. Baiklah, sang ratu melayang menuju desa. Orang-orang rubah di tembok, melihat hantu melayang, langsung menjadi gugup dan berteriak, jangan mendekat, atau kami akan bersikap kasar kepadamu. Sang ratu terbang tepat ke dinding, dan ekor rubah hantunya berkibar pelan. Para penjaga di dinding desa terpejam, jatuh ke tanah satu demi satu. Dan semuanya terhanyut dalam mimpi yang telah dijalinnya. Wu Heng menyimpan sepeda motornya, dengan santai membuka teknik mansion, dan memerintahkan ke dalam. Seret orang-orang ini masuk. Beberapa kerangka keluar dan menyeret semua orang di tanah ke dalam rumah besar itu. Wu Heng membangun kandang dan memenjarakan mereka semua. Dalam mimpi, penduduk desa menatap ke arah rubah surgawi ekor 9 yang duduk tinggi di singgasana. Dengan cahaya terang mengalir di sekelilingnya. Ilusi, teriak ketua suku, berkata kepada penduduk desa di sekitarnya. Dia palsu. Dia tidak mungkin danan kita. Itu ilusi yang dibuat oleh hantu itu. Lalu, dengan ekornya terangkat waspada, ia berkata tegas kepada sang permaisuri. Jangan coba-coba membodohi kami dengan tipu daya ini. 9 ekor rubah sang permaisuri bergoyang lembut. Semasa hidupku, akulah gadis rubah agungmu. Aku terbangun dari makam gunung beberapa bulan yang lalu. Makam gunung, bukankah itu tanah leluhur yang legendaris? Raut wajah penduduk desa tiba-tiba berubah. Mereka memang telah mewariskan cerita tentang tanah leluhur mereka dari generasi ke generasi. Tetapi itu terjadi ribuan tahun yang lalu. Namun tetap tidak ada seorang pun yang menanggapi. Sudah lama sekali. Siapa tahu apakah itu benar atau tidak? Bukti apa yang kau punya? Tangan sang patriark sedikit gemetar. Sang permaisuri berdiri. Dan ekor rubah di belakangnya tiba-tiba terbentang. Dan tekanan mengerikan menyelimuti seluruh mimpi.
Aku hantu level 20. Dan orang di luar pintu adalah pemimpin asosiasi. Tatapannya melotot tajam bagai pedang. Sekalipun dia raja kerajaan, aku bisa membunuhnya dengan sekejap jariku. Sang patriark terdiam. Kami baru saja membunuh anggota sekte level 18. Kekuatannya, sungguh tidak perlu menipu desa kecil seperti mereka. Akan lebih mudah membunuh mereka daripada berbohong. Lalu apa yang membuatmu kembali? Suara sang patriark dipenuhi harapan. Aku di sini hanya untuk menemui sukuku yang dulu. Sosok sang ratu mulai memudar. Ingat, jangan abaikan pria di pintu. Manfaat utama suku ini bergantung padanya. Pada kenyataannya, penduduk desa terbangun satu demi satu dan saling memandang dengan kaget. Apakah kamu sedang bermimpi? Gadis rubah besar, jangan sampai kita abaikan orang di luar pintu. Ya, ini bukan mimpi, ini nyata. Semua orang berdiskusi. Pemimpin suku rubah ragu-ragu sejenak sebelum berkata, buka gerbang kota. Gerbang desa perlahan terbuka, dan sang kepala desa memimpin semua orang masuk sambil membungkuk menyambut mereka. Wu Heng mengangguk dan menunjukkan lambang pemimpin asosiasi kepada pihak lain. Jangan gugup, itu dari asosiasi. Setengah jam kemudian, suara penduduk desa terdengar dari luar pintu. Kepala desa, Danan mengundang Anda ke kuil leluhur. Aula leluhur sama dengan aula pahlawan, kecuali didedikasikan untuk leluhur seseorang. Banyak ras yang mempercayai kekuatan leluhur mereka dan memang dapat menerima beberapa hadiah ajaib. Pimpin jalan, Wu Heng mengikutinya keluar dan tiba di kuil leluhur. Penduduk desa rubah berhenti di pintu, dan Wu Heng langsung masuk. Sang permaisuri melayang di aula. Matanya memberi isyarat kepada patung berbintik-bintik di belakangnya. Akulah yang sedang memuja. Meski garis besar patungnya kabur, ciri-ciri rubah berekor 9 dapat dikenali samar-samar. Xiao Xiao berseru, tidak seperti itu. Menurut penduduk desa, itu aku. Akulah gadis rubah agung terakhir. Tetapi setelah beberapa kali restorasi, aku tak lagi menyerupainya. Jawab sang permaisuri. Pantas saja kau bersikeras kembali untuk melihat. Para anggota suku benar-benar percaya padamu, kata Glenda dari samping. Hebat sekali, aku bahkan bisa melihat keturunanku, kata Wu Heng, lalu memandangi mural-mural di sekelilingnya. Mural tersebut merekam adegan pengorbanan kuno, rubah menari di sekitar api unggun, pintu terbuka untuk menyambut prajurit berbaju besi, dan pola lainnya. Wu Heng tiba-tiba menunjuk ke batu di mural dan berkata, ini adalah gerbang yang terbuka. Ya, suku rubah kami telah menjalin hubungan yang erat dengan duniamu. Sang ratu menatap mural itu, seolah tenggelam dalam kenangan. Xiao Xiao bertanya dari samping, Bibi, apakah Bibi juga menggunakan kunci perunggu? Ingatan sang ratu terputus, dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, Wu Heng dan jiwa-jiwa lainnya tercengang. Dalam spekulasi dia dan Glenda, kunci perunggu adalah media untuk bepergian antara dua dunia. Lagi pula, perunggu merupakan material yang umum, digunakan pada zaman dahulu. Jadi saya pikir itu adalah kunci perunggu. Itu hanya jatuh ke tangan orang yang berbeda. Lalu bagaimana caranya kamu bepergian antar dua dunia? Tanya Wu Heng. Xiao Xiao juga tetap diam, dengan mata terbuka lebar, menunggu untuk mendengar ceritanya. Batu pembatas, begitulah kami menyebutnya. Batu kristal dengan berbagai warna yang bercampur, jawab Ratu. Batu, bagaimana cara membuka pintu dengan batu? Wu Heng melanjutkan bertanya, sama seperti menggunakan benda ajaib. Berkomunikasi dengan kekuatan mental dapat membuka jalur antara dua dunia. Sang ratu menjawab dengan tenang, seolah-olah ia sedang mengajari mereka pengetahuan yang sangat mendasar. Bagaimana mungkin benda seperti itu ada? Itu jelas bukan benda langka, kan? Wu Heng menatapnya dan kehilangan minat pada isi mural itu. Kau tidak tahu. Sang ratu tampak bingung. Lalu bagaimana kau mendapatkan kunci perunggu itu? Saya membelinya di pasar hantu dari seorang pria tua, jawab Wu Heng. Sang permaisuri melayang ke dasar patungnya sendiri dan berkata, bukankah itu yang ditampilkan di kartunmu? Kenapa kau tidak tahu? Wu Heng menatap Xiao Xiao dan bertanya, apa yang terjadi? Xiao Xiao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Apa kau tidak melihat kuncinya? Melihat keduanya tampak tidak sedang menggodanya.
Sang permaisuri berkata, tidakkah kau melihatnya di kartun-kartunmu? Batu 5 warna yang digunakan Nuwa untuk memperbaiki langit sebenarnya sedang memperbaiki jalur antara dua dunia. Wu Heng dan Xiao Xiao keduanya membelalakan mata mereka. Sial. Mitos itu benar. Bab 1000 kegilaan koleksi kartu. Glenda dan Benny sedikit terkejut. Sementara Wu Heng dan Xiao Xiao sama-sama membelalakan mata mereka. Kisah mitologi kedua belah pihak sebenarnya saling tumpang tindih pada saat ini. Dan itu adalah era Nuwa tertua. Xiao Xiao menoleh dan berkata, Paman, kenapa Nuwa memperbaiki langit? Kenapa Paman tidak ingat? Kamu tidak tahu. Ikuti, wow, apa? Hanya untuk memeriahkan suasana. Wu Heng menjelaskan. Kisah kita berkisah tentang perang antara Dewa Air dan Dewa Api, yang kemudian bertabrakan dengan Gunung Buzu, menyebabkan lubang besar di langit. Hal ini mengakibatkan berbagai bencana alam dan bencana buatan manusia. Nuwa, yang tak sanggup menanggung penderitaan dunia manusia, mengumpulkan batu 5 warna untuk memperbaiki lubang tersebut. Oh, simpul Xiao Xiao. Sebenarnya, mengumpulkan batu 5 warna itu menghalangi jalan dari dunia lain. Lalu, ia menyilangkan tangannya dan berpura-pura berpikir, aku tahu. Disitulah Tuhan menutup dan membuka jendela. Apa? Wu Heng tertegun. Glenda berkata, itu dari Alkitab, tapi kurang cocok di sini. Ekor rubah halus sang permaisuri bergoyang sedikit. Untuk zaman kita, ini juga mitos. Tetapi memang ada catatan bahwa Nuwa menggunakan sisa material dari perbaikan langit untuk menutup jalur antara dua dunia guna mencegah invasi dewa-dewa asing. Dewa luar, pertempuran iman di antara para dewa. Sejarah yang dicatat oleh para elf terlintas di benak Wu Heng. Ribuan tahun yang lalu, terdapat banyak sekte di dunia asing dan peperangan terus terjadi. Kemudian, gereja bangkit dan menghancurkan para dewa dan agama, yang menyebabkan situasi seperti sekarang. Jika Nuwa adalah dewa utama yang sesungguhnya, dia tidak ingin keyakinan dunia terpecah belah. Jadi dia memblokir jalan tersebut dan menyembunyikannya. Itu masuk akal. Yang Tuhan inginkan adalah iman. Jika terlalu banyak sekte, iman akan terpecah-pecah. Apakah Nuwa dari tahta suci? Wu Heng bertanya tanpa sadar. Mana mungkin? Ratu tertawa. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang sekte kecil ini semasa hidupku. Nuwa bahkan bisa memperbaiki langit. Jadi bagaimana mungkin dia adalah dewa sekte kecil itu? Jadi, kunci paman tidak ada hubungannya dengan Nuwa. Xiao Xiao memiringkan kepalanya. Jelas bingung. Nanti kita periksa pelan-pelan saja, kata Wu Heng sambil tersenyum. Asal-muasal kunci yang spesifik sebenarnya tidak begitu penting. Jika ada petunjuk, saya bersedia mendengarkan ceritanya. Jika tidak ada petunjuk, saya tidak akan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk melacak petunjuk seperti yang dilakukan Hong Wenhui. Seperti yang dikatakan Glenda, energinya masih terfokus pada pengumpulan keyakinan. Dan mendengarkan cerita hanyalah pekerjaan sampingan. Satu orang dan beberapa jiwa mengobrol sebentar di kuil leluhur. Sang ratu mengatakan semua yang bisa dikatakannya. Lalu memandang keluar jendela dan berkata, tunggu sebentar, aku akan bicara dengan suku. Aku akan menemukanmu nanti. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Kita harus mengajari rakyat kita beberapa metode kultivasi. Mereka terlalu lemah. Wu Heng mengangguk dan memimpin hantu yang tersisa keluar dari kuil leluhur. Mengikuti manusia rubah yang memimpin jalan sebelumnya, mereka kembali ke rumah kayu yang telah ditata. Kurcaci, kota Laciotat, lonceng tengah hari bergema di seluruh kota, dan antrean panjang telah terbentuk di depan toko Snake Emblem Group. Sejak produk terlaris Treasure Island mulai dijual 2 hari lalu, tempat ini telah menjadi tempat tersibuk di kota. Pena, sepeda, jam tangan, dan bahkan pil yang mudah dibawa. Semuanya memicu kegilaan berbelanja. Kartu biru lagi. Seorang kurcaci berbaju kulit pudar melompat-lompat marah. Kepangnya bergetar. Aku sudah punya 3 setan asap ini. Kau bisa menukarnya dengan yang lain. Kurcaci di celemek di sebelahnya juga mengeluarkan kartunya dan berkata penuh harap. Kalau aku bisa mendapatkan viola emas, itu berarti 20 koin emas. 20 koin emas.
Asosiasi itu akan memberikan 600 hingga 800 koin perak dan 20 koin emas untuk membunuh seorang profesional level 18. Cukuplah bagi keluarga biasa untuk langsung melompati kelas dan menjadi apa yang orang sebut master. Yang dibicarakan semua orang adalah aktivitas pengumpulan kartu yang diluncurkan oleh Treasure Island. Total ada 7 kartu biru, 3 kartu ungu, dan 1 kartu emas. Masing-masing menunjukkan penyihir, Viola, dalam periode yang berbeda dan dalam bentuk yang berbeda. Kartu biru tersebut memuat momen menegangkan saat dia masih kecil menangkap iblis asap di dalam api. Penampilan muda seorang gadis dalam pakaian kasual, baju besi kulit tentara bayaran, pembunuh berkerudung, dan gambar-gambar lainnya. Kartu ungu tampak lebih heroik, terkadang dikelilingi oleh binatang kabut atau dalam posisi bertarung dengan kaki menempel di badan musuh. Adapun kartu emas, belum ada yang melihatnya. Hanya aturan yang menyatakan bahwa mengumpulkan semua kartu, termasuk kartu emas, dapat ditukar dengan 20 koin emas. Harga untuk bursa lainnya cukup biasa dan tidak terlalu menarik. Tetapi harus dikatakan bahwa metode ini menciptakan kehebohan di kota, dengan semua orang membicarakan Viola berkumpul untuk bertukar kartu. Mungkin tidak ada kartu emas sama sekali. Pulau Harta Karun. Hanya mendengar namanya saja, mereka tidak akan kekurangan uang sebanyak ini. Bagaimana mungkin mereka tidak memilikinya? Apakah Viola ini pernah menjadi buronan asosiasi sebelumnya? Tanda tanya. Di kartu ungu untuk melindungi agama, tertulis bahwa orang ini ditanam oleh pemimpin asosiasi. Dia telah bekerja sama dengan asosiasi untuk membasmi beberapa sekte. Tidak heran, di tengah-tengah diskusi, gambaran Viola tertanam kuat dalam ingatan setiap orang, bersama dengan setiap kartu. Treasure Island, ruang pelatihan, kabut sihir abu-abu yang menyelimuti penyihir, Viola, melonjak bagai ombak, membombardir target di kejauhan dengan akurat. Tiba-tiba dia berhenti bergerak, dan kehangatan yang telah lama hilang muncul dari tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa penggunaan sihir dalam pikirannya menjadi lebih jelas, dan kondisi fisiknya juga membaik karena kehangatan itu. Aku sudah punya sesuatu dalam pikiranku. Dia mengeluarkan kristal uji dari cincin luar angkasa. Jari-jarinya sedikit gemetar. Memusatkan pikirannya untuk berkomunikasi. Cahaya batu kristal menyala lapis demi lapis. Ketika mencapai level 18, ia berhenti sejenak. Dan sedetik kemudian, ia langsung melompat ke level 19. Pupil mata Viola tiba-tiba mengecil. Aku benar-benar berhasil menerobos. Ekstasi mengalir melalui tubuhku seperti arus listrik. Tingkat orangnya yang tidak membaik selama beberapa tahun rusak dalam beberapa hari setelah ia bergabung dengan Treasure Island. Metode Wu Heng memang efektif. Mengikuti tren ini, level heroik sudah dekat. Aku pasti akan menjadi pahlawan. Viola mengencangkan kristal itu. Kata-katanya penuh kegembiraan dan antusiasme. Pada saat ini, terdengar suara tawa di luar pintu. Minnie, Robe, dan Philippa datang sambil tertawa dan memegang makanan ringan. Suster Viola, Robe melambaikan teleponnya dengan gembira. Kami melihat kartu emasmu. Viola langsung menghampiri. Kegilaan mengoleksi kartu di pulau akhir-akhir ini memaksanya untuk memakai tudung saat keluar. Meski tidak memalukan seperti poster buronan, dia masih merasa sedikit tidak nyaman dengan perlakuan selebriti yang tiba-tiba ini. Di layar ponsel, foto kartu emas yang cantik bersinar terang. Ratu Asap Viola. Pada kartu tersebut, dia mengenakan mahkota ungu tua dan jubah bermotif awan, dan duduk malas di singgasana. Asap abu-abu mengepul di ujung jarinya. Tatapan matanya penuh penghinaan namun agung. Seakan-akan dia sedang memandang rendah semua makhluk hidup. Ini, aku. Viola terdiam sesaat. Minnie menghampiri sambil tersenyum. Kak, kamu sekarang dewa kekayaan di pulau ini. Semua orang ingin mendapatkan kartu emas dan menukarnya dengan koin emas. Itu cuma cara untuk mempromosikan ketenaran. Siapa dewa kekayaan atau bukan? Kata Viola lembut, lalu berjalan menuju tempat latihan. Melihat betapa kerasnya kerja keras pihak lain, yang lain juga berganti pakaian latihan dan mulai berlatih. Desa Tianhu, Wu Heng dan Xiao Xiao sedang mendiskusikan cerita mitologi yang baru saja mereka dengar. Suku sudah mulai berkemas.
Sang permaisuri melangkah masuk ke dalam rumah. Mereka telah memutuskan untuk pergi ke Pulau Harta Karun bersama kita. Xiao Xiao datang dan bertanya, Bibi, bagaimana kamu meyakinkan mereka? Mereka sendiri yang mengusulkannya. Kalau kita membunuh pelindung itu, cepat atau lambat kita akan menderita kalau tetap tinggal. Kepala suku di sini level 15. Dia jago mempertahankan desa. Tapi dia tidak bisa melawan sekte itu, kata Ratu Lembut. Dengan kata lain, orang-orang rubah khawatir akan pembalasan dari 12 gereja suci dan memilih untuk pergi bersamanya. Seorang pahlawan dan mantan gadis rubah. Asal kamu tidak bodoh, kamu akan berpegangan pada paha ini. Baiklah, biarkan mereka berkumpul di alun-alun. Lalu kita pulang bersama. Wu Heng pun setuju. Sang ratu tersenyum dan memandang keluar desa. Para rubah sedang sibuk mengemasi barang-barang mereka, dan anak-anak berlarian dengan sibuk. Setelah ribuan tahun, masih belum terlambat untuk melindungi rakyatku. Saat itu sudah mendekati senja. Pusat alun-alun dipenuhi orang-orang Skyfox, tua dan muda, pria dan wanita. Klan rubah langit berbeda dari klan manusia rubah pada umumnya karena mereka memiliki jumlah ekor yang berbeda, dan juga dapat mengidentifikasi level pihak lain secara lebih intuitif. Melihat Wu Heng keluar, kepala desa rubah langit bergegas keluar untuk menyambutnya dengan sikap hormat. Tuan Kepala, Tuan Nona Rubah, seluruh desa ada di sini. Wu Heng mengamati secara kasar dan mendapati bahwa jumlah penduduknya hanya sekitar 300 orang. Jumlah yang cukup besar untuk sebuah desa kecil. Dia dengan santai membuka teknik mansion dan berkata, bahwa penduduk desa masuk dulu. Saat kita sampai di sana, aku akan membiarkanmu keluar. Saat dia berbicara, segala sesuatunya mulai berubah di dalam rumah besar itu. Ruang untuk senjata elektromagnetik dipisahkan, dan deretan tempat tidur tunggal muncul di tanah yang luas. Kepala desa memandang ke arah ruang yang tiba-tiba terbuka. Matanya dipenuhi keraguan dan kekhawatiran. Permaisuri berkata di sampingnya, ini mantra luar angkasa. Apa kau benar-benar akan membiarkan semua orang melewatinya? Biarkan anggota suku masuk. Jangan bertingkah seolah kau belum pernah melihat apapun sebelumnya. Gadis rubah mulai menegur. Dan pemimpin klan mengecilkan lehernya. Lalu memanggil semua orang ke dalam mantra rumah besar. Sebelum pemimpin klan masuk, Wu Heng bertanya, apakah ada cukup makanan dan air? Mungkin sekitar 10 hari. Makanannya cukup. Kami membawanya dari seluruh desa. Jawab kepala desa. Masuklah. Aku akan memberitahumu saat kita sampai di sana, kata Wu Heng. Kepala desa terus menatap wanita itu dengan mata diskriminasi. Dan setelah dia mengangguk, dia berjalan memasuki rumah besar itu. Wu Heng menutup teknik mansion, membiarkan hantu itu kembali. Ia lalu mengenakan topi kondektur panas, naik kereta panas, dan menghilang. Markas besar, ruang pertemuan kepala. Pemimpin agama baru itu duduk dengan tenang di meja, sikapnya hikmat dan bermartabat. Hadarai membentangkan beberapa kartu indah di atas meja, di mana penyihir viola dapat terlihat. Kamu seharusnya bisa mengenali kartu-kartu yang dikeluarkan oleh Treasure Island. Efeknya ternyata sangat bagus. Pemimpin pendek itu mengusap jenggotnya dan berkata, saya telah menerima kabar bahwa sisa wilayah tersebut sedang dijual oleh konsorsium lambang ular, dan tren pengumpulan kartu bahkan lebih buruk daripada yang ada di kantor pusat. Pemimpin perkumpulan Hongwen berkata, taktik Kam ini memang brilian. Kalau begini terus, penyihir itu akan segera mencapai level pahlawan. Tidak seperti kolektor kartu di wilayah lain. Mereka yang ada di kantor pusat ini dapat melihat maksud dari Treasure Island. Dengan mengumpulkan kartu, Anda dapat mengumpulkan ketenaran untuk penyihir. Terlebih lagi, metode ini sangat cerdik. Ini bukan propaganda tumpul asosiasi sebelumnya. Dengan mengumpulkan kartu dan menambahkan cerita, kisah dari kebakaran yang ditemui di masa kecil hingga hukuman penyihir karena cinta dijalin dengan cerdik menjadi kisah yang menarik. Sekalipun tidak dapat ditukar dengan uang, keindahan kartu dan kisah cinta yang panjang sudah cukup bagi sebagian orang untuk menyimpannya sebagai barang koleksi. Oleh karena itu, semua orang percaya bahwa penyihir ini akan menjadi pahlawan baru dalam waktu singkat. Lilith berkata, tampaknya tindakan tergesa-gesa Wu Heng dalam mencabut perintah pencarian Z membuka jalan bagi tindakan ini.
Nada seperti bisnis. Terlepas dari hubungan antara keduanya, orang yang duduk di sini adalah pemimpin asosiasi. Hadarai mengganti topik dan berkata, saya ingin tahu apakah asosiasi bisa menggunakan metode ini untuk meningkatkan reputasi para tetua. Publisitas sebelumnya agak ketinggalan zaman. Bukankah sebaiknya kita membuat beberapa perubahan? Sulit. Pemimpin perkumpulan Hongwen menggelengkan kepalanya. Kualitas kartu-kartu ini sangat tinggi. Tidak terlihat seperti dilukis tangan. Jika menggunakan pola formasi, kerumitannya terlalu tinggi dan tidak bisa digunakan secara luas. Jadi sulit untuk ditiru. Sang pemimpin, Ai Wei, menyarankan, biarkan Wu Heng menyediakan teknologinya. Lagi pula, dia anggota asosiasi. Dia mungkin tidak setuju. Bahkan jika usulan itu diajukan, dia akan diprioritaskan untuk digunakan. Jawab pemimpin masyarakat Hongwen. Tidak seperti pemimpin lainnya. Meskipun Treasure Island adalah anggota asosiasi, ia membentuk sistemnya sendiri. Pemimpin lainnya mendukung para tetua. Artinya mereka mendukung suku mereka sendiri. Dalam pergaulannya, Wu Heng mendukung siapa saja yang mungkin menjadi musuhnya di masa mendatang. Ini tidak akan disediakan dalam jumlah besar. Bahkan jika disediakan, peluru tidak akan disediakan sampai jumlah pahlawan di bawah komando Anda mencapai level tertentu. Hadarai menatap Lilith dan berkata, bicaralah padanya. Asosiasi bersedia menukar jasa dengan teknologi. Aku akan meneruskannya. Lilith mengangguk. Topik beralih ke pemimpin agama. Bagaimana keadaan gedung Saidu? Kami sudah kembali ke kuil, kata pemimpin agama yang baru itu dengan tenang. Kami sekarang sedang mencari cara untuk menghidupkan kembali jasadnya. Baiklah, jika kamu butuh bantuan, kamu bisa bertanya pada asosiasi. Terima kasih, Kepala. Sebuah desa dekat kuil, lingkaran sihir yang rumit tergambar di lantai ruangan yang luas itu. Di tengah lingkaran sihir itu terdapat bola daging kering seukuran kepalan tangan dengan permukaan berwarna abu-abu kecoklatan dan urat-urat seperti pembuluh darah dan urat biru. Upacara dimulai, bisik seorang pendeta. Bahan-bahan dalam lingkaran sihir itu runtuh dan berubah menjadi bola-bola energi, saling melilit dan menyatu di udara. Kemudian, pot jiwa iblis dibuka, dan hantu itu menatap pendeta mata yang jeli. Dan setelah pihak lain mengangguk, ia terbang langsung ke dalam lingkaran sihir. Setelah menyatu dengan bola energi, ia jatuh ke bola daging di tengah altar. Warna bola daging mulai berubah menjadi merah tua, dan pembuluh darah mulai menggeliat. Sang pendeta mengangkat bola daging itu dan dengan lembut meletakkannya di dekat perut seorang wanita muda yang sedang hamil. Detik berikutnya, keduanya saling menempel erat, dan kulit wanita hamil itu kehilangan kilaunya dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Bintik-bintik tebal merayap di pipinya seperti jamur, seolah-olah hidupnya sedang dihisap habis-habisan. Akan tetapi, tatapan matanya masih penuh kesalehan. Kedua tangannya mencengkeram erat tepi ranjang besi, tak bersuara agar tak mengganggu upacara pengenalan para dewa. Detak tumor itu perlahan menjadi stabil, dan akhirnya mencapai sinkronisasi aneh dengan janin di dalam perut. Pendeta Agung, bisakah kau ceritakan tentang cinta dan kekuatan? Wanita hamil itu berbicara lemah, suaranya gemetar namun penuh harap. Pendeta itu menarik tangannya, borgol jubah putihnya bersih dari setitik debu. Ia mengangguk pelan. Semuanya berjalan lancar. Kembalilah dan istirahatlah yang cukup. Wanita hamil itu perlahan berdiri dan berjalan keluar ruangan dengan bantuan dua pendeta. Naiklah ke kereta panas dan kembali ke rumah Anshi.